Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, jumpa lagi dengan Bunda Maya di hari Senin di awal minggu. Mari kita awali awal minggu ini dengan bacaan Bismillah. Semoga belajar hari ini dilancarkan oleh Allah. Jangan lupa kalian melaksanakan sholat wajib serta sholat duha untuk pagi ini, dan jangan lupa untuk mengisi buku penghubung. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 2, subtema 3, PP1 dan PP2. Nah, di PP1 kita akan mereview apa itu teks petunjuk. Teks petunjuk, di situ ada teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Kita lewati aja ya. Teks petunjuk yaitu berisi tentang petunjuk untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk IPA kita akan belajar yang namanya energi alternatif, pengganti minyak bumi dan gas alam, yang mana bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa diantaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Nah, energi alternatif atau energi terbarukan, jadi energi itu ada dua ya Nana, energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, energi alternatif ini merupakan energi yang dapat diperbarui atau energi terbarukan, yang mana energinya berasal dari alam. Dan energi alternatif itu juga lebih ramah lingkungan, dia tidak mencemari lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, itu ada contoh. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari dapat diubah menjadi suatu energi. Salah satu contohnya di situ adalah sinar matahari. Panas sinar matahari akan ditangkap yang namanya oleh panel surya. Jadi yang gambar biru itu adalah gambar panel surya, yang mana panel surya nanti akan mengubah sinar matahari dari cahaya matahari dan panas matahari menjadi suatu bentuk energi lain, misalnya energi listrik. Jadi energi listrik dapat didapat dari sinar matahari atau panas matahari dengan menggunakan alat panel surya. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama, nah seperti yang tadi Bunda bilang, sinar matahari merupakan suatu contoh pemanfaatan energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan listrik tenaga surya atau yang disebut PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang kedua, energi alternatif lainnya yaitu arus air. Dari arus air sungai dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik tenaga air atau yang disebut PLTA. Kalau yang sinar matahari tadi apa? PLTS, kalau air PLTA. Nah, yang ketiga ini angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik. Jadi angin dapat membangkitkan listrik tenaga angin atau bayu atau yang disebut PLTB. Yang keempat, kotoran hewan. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Jadi kotoran hewan itu juga bermanfaat sebagai energi alternatif, yaitu menghasilkan gas metana yang mana didapat dari kotoran hewan ternak. Contohnya kotoran hewan ternak sapi atau domba dan lainnya. Terus yang kelima ada panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik tenaga panas bumi. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang energi alternatif, yang mana energi alternatifnya didapat dari alam. Nah, ini kita akan belajar tentang IPS, tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sekali lagi, Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya tumbuhan jarak, itu contohnya anak-anak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jadi tumbuhan jarak banyak manfaatnya. Salah satunya pada buahnya itu dapat menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif
karena didapat dari alam ya Nana. Contoh pemanfaatan buah jarak. Minyaknya sebagai bahan bakar pengganti solar atau yang disebut biodiesel. Di situ pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Selanjutnya, industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Jadi, berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi, buah jarak banyak sekali manfaatnya ya, Nana. Nah, kita sudah masuk PP2 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Hak merupakan segala sesuatu yang kita peroleh. Dan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban harus seimbang dalam memanfaatkan sumber energi. Ada sedikit contoh tentang air merupakan salah satu sumber energi, yang mana setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan air, untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, dan untuk lain sebagainya. Manusia juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan air, jadi tidak boleh penggunaan boros, tidak boleh, nanti air akan cepat habis. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan mendahulukan hak sebelum kalian melaksanakan kewajiban. Jadi haknya diutamakan. Jadi kewajiban harus nomor 1 sebelum kalian mendapatkan hak. Nah, di PP2 untuk SPDB kita akan belajar bagaimana menyanyi secara berkelompok. Kalau kemarin kita sudah belajar menyanyi secara individu, kalian sudah menyanyikan lagu Kebunku dan Desaku yang Kucinta. Nah, kita akan memahami apa itu menyanyi secara berkelompok. Bernyanyi itu dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Dalam menyanyi secara berkelompok harus yang pertama memperhatikan tinggi rendahnya nada, yang kedua memperhatikan tempo, dan yang ketiga memperhatikan dinamika lagu. Jadi hampir sama ya dengan kita menyanyikan sendiri, cuma bedanya kita dalam bentuk berkelompok. Nah, paduan suara adalah salah satu contoh bernyanyi yang dilakukan dengan berkelompok. Jadi paduan suara merupakan contoh bernyanyi yang dilakukan secara berkelompok. Nah, untuk tugas PP1 dan PP2, yang pertama, kalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 124 dan 125, ditulis yang rapi jawabannya saja di buku tulis tema 2. Yang kedua, menyalin jawaban di buku paket dan memahaminya, yaitu Ayo Berlatih halaman 126 tentang hak dan kewajiban. Contohnya ada di bawah itu. Kalian langsung salin, kemudian dan dipahami, disalin langsung di buku paket. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya tentang PP1 dan PP2. Semoga kalian tetap semangat belajar hari ini. Sekian dari Bunda Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.